Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita dalam segala hal. Tuhan harus menempati hati kita yang utama. Dia harus yang ngontrol, dia harus yang mengendalikan, dia harus memberikan kendali penuh atas kehidupan kita. Nah, banyak orang dikendalikan oleh kemauannya, dikendalikan oleh keinginannya, sehingga dia hidupnya terasa capek dan lelah menghadapi segala sesuatu, menghadapi pencobaan, menghadapi himpitan dan tekanan. Kalau kita ini menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama, Tuhan adalah kekuatan kita. Karena manusia itu diprogram harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Harus melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Mereka merasa penting buat dirinya sendiri, mereka merasa mampu buat dirinya sendiri, dan seringkali malah kebentur-bentur masalah. Seringkali malah menghadapi problem yang tidak pernah ada ujung dan pangkalnya. Bapak Ibu, Tuhan harus menempati hati kita dan mengendalikan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan harus yang menjadi yang utama dan terutama. Ketika kita ini mulai ngawur, mulai tidak memprioritaskan Tuhan, kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena orang dunia mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja untuk melakukan sesuatu. Padahal sumbernya adalah Tuhan sendiri. Banyak orang menganggap dirinya sebagai sumber dan kekuatannya. Kita sebagai orang percaya Tuhan harus menjadi kekuatan dan sumber kita. Kalau Tuhan yang menjadi sumbernya, kita melakukan segala sesuatu menurut apa yang Allah mau dan Allah yang memberkati kita dalam perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Pada titik tertentu, tubuh kita ini perlu diistirahatkan di dalam hadirat Tuhan. Pada titik tertentu, tubuh ini harus benar-benar rest in the Lord. Kita harus benar-benar masuk ke dalam dimensi Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya kita ini nempel pada sumber kekuatan itu. Kalau kita coba pakai kekuatan kita, lama-lama kita ini lelah dan capek. Ujung-ujungnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kalau kita ini memberi hati, memberi hidup kita, makanya Alkitab ngomong seperti ini, di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kita harus memberi waktu, kita ini harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Waktu kita belajar memberi waktu, memberi hidup, memberi diri di hadapan Tuhan, untuk berdiam diri, itu kita harus benar-benar menyangkal semua pikiran yang mengembara kemana-mana, menaklukkannya kepada Tuhan, benar-benar mengendalikan penuh diri kita, dipusatkan kepada Tuhan. Makanya kita disuruh berdiam diri. Kalau disuruh berdiam diri ya enggak ngapa-ngapain, dan nantikanlah Tuhan. Kalau Tuhan suruh menantikan, ya ibarat kita ngantri ke dokter gigi untuk periksa gigi kita, perawatan rutin bulanan. Karena antriannya masih panjang, ya kita disuruh menantikan. Cukup nunggu saja. Nunggu sampai suster atau dokternya panggil nomor antrian kita, baru kita masuk. Pada titik tertentu kita ini memang harus berdiam diri di hadapan Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Berapa banyak dari kita kalau ngadepin masalah malah stres, malah bingung, malah panik, malah nggak tahu jalan keluarnya, malah pusing, nggak bisa tidur. Karena apa? Coba memikirkan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Berpikir, mencari solusi dengan caranya sendiri. Kalau kita ini udah stres, udah judek, udah pusing, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, kalau ngadapin masa jenuh, bahkan pendeta pun pada titik tertentu mengalami masa jenuh, nggak tahu meski ngapain, nggak tahu meski mau melakukan apa. Bahkan ada orang-orang yang jenuh dengan menghadapi problem dan masalahnya. Kalau sudah pada titik tertentu, untuk jenuh nggak bisa ngelakuin apa-apa, diam dalam hadirat Tuhan. Kunci kamarmu, mungkin pergi ke Bukit Dua, atau mungkin ke villa, atau mungkin yang paling gampang ke kamar, matiin handphonemu, diam diri di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan.
cek sampai ke kedalaman hati. Karena seringkali kita ini merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa melakukan segala sesuatu, kadang merasa nggak butuh Tuhan. Padahal Tuhan yang menjadi sumber utama dan kekuatan kita. Seringkali kita cuekin Tuhan selama ini. Kalau pada titik tertentu mengalami kejenuhan, benar-benar nggak bisa mengapa-ngapain, ngadepi masalah nggak tahu jalan keluarnya, diam dalam hadirat Tuhan, nikmatin Tuhan, duduk diam di dalam kaki Tuhan, nantikan Dia. Waktu dalam penantian itu kan kita tuh harus perlu pikul salib sangkal diri kan, nyangkalin semua keinginan daging kita, pikiran mengembara kemana-mana itu kan perlu disangkalin setiap hari. Setiap hari ini perlu dilakukan. Kalau tidak, kehidupan kita akan menjadi kekristenan yang kedagingan. Coba segala sesuatu pakai kekuatan sendiri, pakai ide, pakai cara kita sendiri. Ujungnya belum tentu malah menyenangkan Tuhan, malah mendapatkan masalah, problem dan masalah. Waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita harus koreksi sampai ke kedalaman hati kita ini. Apa yang kita kerjakan ini sudah menyenangkan Tuhan belum? Apa yang kita lakukan ini benar atau belum? Semua keputusan-keputusan yang diambil ini benar apa belum? Menyenangkan Tuhan apa enggak? Menguntungkan Tuhan apa tidak? Jangan-jangan sikap, perbuatan, kelakuan kita selama ini itu malah menyakitin pasanganmu, menyakitin orang lain, menyakiti mertua atau menyakitin teman-temanmu. Makanya itu kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu kita berdiam diri, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, kita cek yang di dalam ini, Tuhan selama ini aku melakukannya, segala sesuatu yang aku kerjakan, yang aku lakukan udah berkenan di hadapanmu apa tidak. Kalau kita sering berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, kita izinkan Roh Kudus mengkoreksi kita yang sampai kedalaman di dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang benar-benar lembut dan mudah dibentuk Tuhan. Karena seringkali kita ini ketika dibentuk Tuhan itu kita keras, malah bantah, malah merasa benar menurut kita sendiri, bela diri, kita nyalain orang lain, malah kita menuduh orang lain yang bikin gara-gara dan masalah dan problem. Tuhan mau yang di dalam ini benar. Waktu diizinkan Tuhan mengkoreksi, Tuhan membuat segala sesuatu yang di dalam kita ini menjadi bersih, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan harusnya. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi kita. Bagaimana kita ini bisa dikoreksi Tuhan kalau kita ini selalu sibuk, bikin ini, bikin itu, coba pakai acara ini, itu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan hal dunia yang kita kerjakan. Pada di sisi lain, kita disuruh berdiam diri di hadapan Tuhan untuk koreksi hati kita sampai ke kedalaman diri kita yang paling dalam. Izinkan Tuhan mengkoreksi, menguji, benar-benar menyelidiki sampai ke kedalaman hati kita ini. Benar apa enggak? Segala sesuatu yang kukerjakan selama ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Segala sesuatu yang kukerjakan selama ini sering lagi menyakitin orang lain apa tidak? Kata-kataku tuh, sikapku, perbuatanku ini sudah benar apa belum sih? Nah, waktu kita hanya berdiam diri di hadapan Tuhan, itu memberikan diri kita di hadapan Tuhan, ditaklukkan pada pusat kehendak ilahi. Kita harus izinkan Tuhan itu mengkoreksi sampai ke kedalaman hati kita, sampai yang terdalam, supaya segala sesuatu yang kita kerjakan selama kita tinggal di bumi ini, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan didapatin kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Kita suruh berdiam diri di hadapan Tuhan Allah. Karena kebanyakan manusia itu susah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Maunya ngomong, maunya melakukan, maunya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi Alkitab mau berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Kita harus benar-benar belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu, praktek saja berdiam diri di hadapan Tuhan. Udah, tutup kamarmu, matiin TV, matiin handphonemu, berdiam diri. Coba apa yang kita alami ketika kita belajar berdiam diri. Pikiran kita mengembara kemana-mana. Saya udah lakukan ini. Pikiran kita mengembara kemana-mana, memikirkan segala sesuatu, memikirkan masalah, memikirkan penyelesaian problem, memikirkan hutang, memikirkan pasangan hidup, mempersiapkan istri, suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Dan
itu harus ditaklukkan. Berdiam diri nggak ngapa-ngapain loh di hadapan Tuhan. Ditaklukkan pikiran itu, dipusatkan pada Kristus, dipusatkan kepada pikiran-pikiran Allah. Ketika kita mulai taklukkan itu, kita memiliki pergaulan dengan Tuhan. Ini praktek simpel sebenarnya berdoa. Untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menyangkal pikiran kita yang mengembara kemana, menaklukkannya kepada Kristus, menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini perlu latihan. Mungkin mulai awal pertama kali dilakukan, pikiran mengembara kemana-mana. Sejam pertama pikiran kemana-mana, ya, perlu waktu yang lebih lagi. Besok dilakukan lagi, lama-lama kita tuh bisa menaklukkan pikiran kita pada pusat kehendak Tuhan. Waktu kita bisa menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan kita ini pada pusat kehendak Tuhan, Tuhan intervensi dalam hidup kita. Tuhan akan koreksi, Tuhan akan buat kita ini dipertajam. Kita tuh mengalami kepekaan yang tajam ketika kita melakukan kesalahan dan dosa pelanggaran. Kita cepat sekali bertobat di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita udah terbiasa berdiam diri di hadapan Tuhan. Dari 7 hari dalam seminggu itu, berapa banyak waktu yang kita luangkan di hadapan Tuhan? Benar nggak sih kita ini mencintai Tuhan? Benar nggak kita ini mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti luangkan waktu lebih banyak. Tapi kebanyakan kita luangkan waktu lebih banyak di depan TV, di depan di handphone, di dalam pekerjaan. Apa sungguh kita ini didapati menjadi orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan? Orang yang mencintai dan mengasihi, dia pasti memberikan waktu yang luang kepada pasangan hidupnya. Orang yang dicintainya, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu. Bapak Ibu yang sudah menikah, sebelum menikah dahulu, coba perhatikan. Waktu masih pendekatan, maunya dekat terus, maunya ngobrol bareng, maunya saling melihat, saling menatap. Karena apa? Merasa mencintai. Hatinya berkobar-kobar dengan luapan cinta dan asmara. Maunya nempel terus. Nah, percuma loh kita menjadi orang Kristen, ngakunya cinta Tuhan, bisa angkat tangan, puji Tuhan, haleluya, ngomongnya firman. Tapi praktek hidupnya tidak memberikan waktu kepada Tuhan. Nggak mungkin, mustahil itu, kalau cintanya cinta palsu. Bagaimana ngomong cinta tapi tidak memberikan waktu, komitmen, hati, perasaannya kepada Tuhan? Bukankah itu cinta yang cuap-cuap, cinta bohong saja? Nah, kalau kita mencintai sungguh, kita akan memberikan hati kita ini di hadapan Tuhan. Kita benar-benar berdiam diri di hadapan Tuhan, pingin dengerin Tuhan ngomong, pingin dengerin Tuhan bicara, pingin pendengerin Tuhan itu mengkoreksi hati sampai ke kedalaman hati kita yang paling dalam itu loh seperti apa. Kembali ke Mazmur pasal yang ke-37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Orang yang menantikan Tuhan, dia pasti Tuhan akan ngomong banyak hal. Tuhan akan bimbing masuk ke dalam pusat kehendaknya. Dan pasti kalau orang itu memiliki kerinduan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan, Tuhan akan bawa dalam pusat kebenarannya. Perlahan-lahan pasti akan dibawa hidupnya, langkahnya, keputusannya, sikap hatinya pun akan selalu mengikuti jalan-jalan yang Tuhan tentukan. Tidak akan sembrono, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perhatikan, orang yang menantikan Tuhan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau. Ada janji diangkat, dipromosi untuk mewarisi negeri. Warisi negeri lagi, warisannya bukan satu tanah petak, 1 hektar, 2 hektar, negeri yang diberikan. Engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Dia akan melihat janji Tuhan itu digenapi. It's powerful sekali ini. Ini harusnya digenapi buat orang percaya nih. Ini harusnya digenapi buat orang percaya. Ketika seseorang ini mencari Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti dia akan memberikan waktunya untuk bergaul dengan Tuhan. Percuma kata-kata bohong belaka ketika cinta tapi tidak memberikan waktu, tidak memberikan komitmennya, tidak memberikan hidupnya kepada orang yang dicintainya. Hanya ada maunya saja. Yuk cek masing-masing dalam diri kita ini. Saya tidak tahu berapa banyak masing-masing semua orang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang berbeda-beda. Tapi paling tidak kita harus, setiap orang percaya harusnya memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan.
Coba cek berapa banyak sih sebenarnya kita luangkan waktu untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Intim, menikmati firman-Nya, menikmati pribadinya dalam keintiman doa, pujian, dan penyembahan secara pribadi di kamar doamu. Bukan secara korporat. Secara korporat seringkali pikiran mengembara kemana-mana malahan. Coba secara pribadi, kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita luangkan? Benar nggak sih kita ini mencintai Tuhan? Benar nggak sih kita ini mengasihi Tuhan? Atau hanya di mulut saja kita kelihatan mencintai Tuhan, tapi prakteknya kita nggak memberikan waktu, kita nggak memberikan hati kita nggak memberikan pikiran kita untuk benar-benar real mengasihi dan mencintai Tuhan. Atau kita datang kepada Tuhan kalau kita ini menghadapi masalah yang sudah ruwet, seperti benang kusut, sudah kacau, kita baru datang kepada Tuhan. Harusnya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Baik itu dalam kondisi baik atau dalam keadaan kondisi buruk sekalipun, kita harus datang ke hadapan Tuhan. Kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki keintiman kepada Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan. Sehingga hati kita ini nempel kepada Tuhan sungguh-sungguh. Semakin hari semakin nempel. Tidak mungkin orang itu dekat dengan Tuhan, kelakuannya menjadi buruk dan kacau dan berantakan. Kalau seseorang ngaku dekat dengan Tuhan, karakternya pasti berubah, sikapnya berubah, perangainya berubah, tutur katanya berubah, menjadi seperti apa yang dia layani dan seperti apa yang dia sembah, yaitu Tuhan sendiri tentunya. Karakternya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, tutur katanya berubah. Segala sesuatu yang dikerjakannya pasti berubah. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Kita harus masuk dalam perhentian Tuhan. Terutama ini, saya berdoa nih bagi yang ibu yang udah mengalami masalah, ruwet keluarganya yang kacau berantakan, usahanya yang babak belur, bisnisnya rontok, semuanya lagi dalam pergumulan ini. Lebih banyak diam di kaki Tuhan. Jangan ngelakuin hal yang konyol. Coba berdiam diri di kaki Tuhan. Nikmatin Tuhan. Koreksi sampai ke kedalaman hatimu yang paling dalam. Izinkan Tuhan membongkar semua kejahatan yang dalam hati kita. Biar Tuhan dapatin hati kita itu benar di hadapannya. Izinkan Tuhan benar-benar membawa kita masuk dalam rencananya sepenuhnya. Kita harus benar-benar masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Jangan sekedar datang kepada Tuhan hanya berdoa, jerit-jeritan, minta doanya dijawab, masalahnya, persoalannya dijawab, pergumulan dijawab, hidupnya dipulihkan dan lain sebagainya. Tuhan tuh sanggup melakukan itu hanya sekejap, seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan tuh sebenarnya nggak tertarik dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tuhan lebih tertarik dengan sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik dengan yang di dalam kita ini sebenarnya apa isinya. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Bahkan bangsa Israel aja diizinkan masuk dalam padang gurun. Dipikir keluar dari tanah Mesir, hatinya nempel, sudah membuang ingatan-ingatan kepada Mesir. Tapi Mesir susah keluar dari hati orang Israel. Sehingga diizinkan, dites, diuji di padang gurun. Dan banyak yang nggak lulus, sampai mereka mati semua di padang gurun. Kecuali Kaleb dan Yosua dan anak-anak yang umurnya di bawah 20 tahun. Karena mereka hatinya terlalu degil, terlalu keras. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, jerit-jeritan, udah ngelihat perbuatan Tuhan, tangan Tuhan masih kelakuannya aneh-aneh dan neko-neko. Tuhan mau kita ini didapati menjadi orang-orang yang dikasihinya, melakukan semua ketetapan dan kehendaknya. Kita ini harusnya didapatin Tuhan menjadi orang-orang yang mengasihi. Saya tuh pingin sekali didapatin Tuhan menjadi hamba yang mencintai, mengasihi, hatinya sumber, mau fokusnya kepada Tuhan. Saya pingin didapatin seperti itu. Jangan malah kita ini menjadi orang yang palsu. Ngomong cinta Tuhan, ngomong firman, jago berdebat, jago menghakimi satu dengan yang lainnya, jago pakai ayat, tapi nol, gak memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Hubungannya hanya secara gak jelas. Harusnya kita memiliki itu Tuhan. Pada titik tertentu kita memang harus
benar-benar rest, menaklukkan semua kehendak kita. Pikiran kita, bahkan even tubuh kita harus taklukkan dalam Tuhan. Kita nantikan dia dalam hadiratnya. Waktu dalam proses penantian itu kan ada proses kematian daging yang diizinkan hari demi hari. Ini perlu dilakukan bukannya sekali, 2 kali dalam seminggu. Ini perlu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Orang yang melakukan ini, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Nantikan dia, dengerin Tuhan ngomong apa. Lama-lama hidupmu akan diubah Tuhan. Tidak mungkin hidupmu akan menjadi sama dari hari ini seperti kemarin. Tuhan pasti akan bawa ke dalam pusat kehendaknya. Tuhan pasti akan bawa untuk mengerti maunya apa sebenarnya. Bapak Ibu, beri waktumu kepada Tuhan. Jangan mulutmu aja yang ngomong cinta Tuhan, tapi tanpa praktek. Beri waktumu kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, seringkali banyak pelayanan, ngelayanin orang, konselingin orang, dan lain sebagainya. Pada titik tertentu saya mesti ngecas hidup saya ini di hadapan Tuhan. Saya harus berdiam diri di hadapan Tuhan untuk nyembah Tuhan, supaya diisi dengan kekuatan ilahi. Kalau tidak, kalau hamba Tuhan, terutama yang jadi hamba Tuhan nih, banyak khotbah, pelayanan tanpa berdiam diri, tanpa membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu dalam bisa ngomong tapi nggak ada kuasa, nggak ada bobotnya. Perkataannya seperti senjata yang tanpa peluru, dardor, nggak ada pelurunya, kurang tajam. Khususnya para hamba Tuhan harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, dengerin Tuhan ngomong apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Saya berusaha lakukan setiap hari, beri waktu kepada Tuhan untuk bergaul, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang memiliki kedalaman dengan Tuhan, dia akan ngerti jalan-jalannya. Semua keputusannya, setiap langkah hidupnya itu akan berhati-hati. Dia tidak mau sembarangan, dia nggak sembrono. Setiap langkah hidupnya, dia akan pelan-pelan mengikuti jejak kaki Tuhan, karena Tuhan yang memimpin di depan. Ketika Tuhan ada di depan kita dan ngikutin jejaknya, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan pasti bikin berhasil. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Kita akan didapati menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang yang lain. Beri waktumu untuk diam dalam hadirat Tuhan. Praktek simple kok. Tapi banyak orang gak mau melakukannya. Coba diam di kaki Tuhan. Pikirin Tuhan. Pikiran kita fokus ke Tuhan. Hati kita fokus ke Tuhan. Kehendak kita ditaklukkan kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hati kita. Ke kedalaman batin kita. Dari relung-relung yang tersembunyi yang di dalam itu. Semua kejahatan izinkan Tuhan mencabutnya. Sampai ke akar-akarnya. Karena banyak hal yang tersembunyi. Niat hati yang busuk. Pikiran yang jahat. Kemauan yang bertentangan dengan firman, keinginan daging yang begitu kuat dan menguasai. Kita harus izinkan Tuhan mencabutnya semua yang tidak berkenan di hadapannya. Kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi sampai ke kedalaman hati kita. Kita perlu datang kepada Tuhan, minta Tuhan benar-benar membawa kita dalam pusat kehendak-Nya. Dan ini perlu harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Apa yang saya khotbahkan, ini Bapak Ibu tidak akan ngerti sampai Bapak Ibu praktek sendiri di kamar doamu. Dan ujungnya hidupmu akan dipakai, dipulihkan, diberkati. Terutama menyenangkan hati Tuhan. Kalau berkat itu kan bonus saja. Yang lain hanya bonus. Tapi yang kita kejar, yang kita impikan, yang kita dambakan adalah menyenangkan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan.
otomatis berkat, kasih karunia, anugerah itu akan dilimpahin kepada kita. Nggak usah khawatir. Yang hadapi masalah yang rumit-rumit, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada pendeta. Kebanyakan orang anggap pendeta itu sakti. Banyak orang anggap saya ini sakti. Memangnya guru silat atau punya ajian serat jiwa. Seperti sandiwara di televisi, film-film di televisi. Nggak ada pendeta yang sakti. Harusnya kalau menghadapi masalah datang dulu ke hadapan Tuhan. Menghadapi problem datang kepada Tuhan. Jangan ceritakan dulu kepada yang lainnya, utama Tuhan dulu dong. Serahin kepada Tuhan. Tuhan adalah pemilik hati kita kok. Tuhan itu pemilik hidup kita. Tuhan pemilik seluruh kehidupan. Harusnya segala sesuatu yang kita hadapi, kita alami yang berat-berat ini, kita bawa dulu di hadapan Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Kalau masalahmu terlalu berat, nangis nggak masalah kok. Saya malah sering kalau ngadap Tuhan itu sering kali nangis. Cengeng. Bawa di hadapan Tuhan. Serahkan hatimu, kemauan kehendakmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu sampai ke kedalaman. Jangan malah lari cari pendeta sama Tuhan. Mereka nggak bisa menyelesaikan juga kok. Tuhan ujungnya menyelesaikan. Hamba Tuhan itu hanya bisa memberikan nasihat. Tetap keputusannya di kamu. Kalau hari ini menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Ceritakan dengan air matamu di hadapan Tuhan. Mulai bergaul intim dengan Tuhan. Diam dalam kakinya. Miliki kedekatan yang berbeda dari biasanya. Miliki kedekatan secara khusus dengan pribadi Tuhan sendiri. Tuhan nanti akan lakukan hal yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kasih Tuhan itu sama. Allah tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan itu sama rata. Tetapi Dia akan memperlakukan orang-orang secara khusus karena Dia melakukan hal khusus. Perlakuan Tuhan bisa berbeda satu dengan yang lainnya karena Tuhan mendapati orang-orang yang spesial di matanya. Jadi saya berdoa, ini sebagai awal permulaan untuk beberapa orang memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Bergaul Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Membangun keintiman dengan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan apa-apa pakai kekuatan, pakai otot, pakai idemu sendiri. Sekali datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan memimpin, mengkoreksi, membuka jalan, menuntun seperti yang Allah mau. Dan kita mau sama-sama didapatin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. God bless you.